Selamat pagi. Saya sedang menunggu proses pembalikannya 80.20 of Pareto in my life. Ya, sekali lagi nih ya, masuk Pareto lagi nih, komennya saya state lagi nih. Pareto, hukum 80-20. Hati-hati loh, ada hukum Pareto, ada hukum S-kursor. Ya, S-kursor. Orang yang berusaha, orang yang membuat bisnis, hukumnya begini, S. Huruf S. Ya, huruf S gini. Nah, itu bicara apa? Kalau kamu sudah memulai usaha, maka kamu akan naik seperti ini. Ya. S. Nah, ini kalau kamu tidak pertahankan, harus naik lagi, maka ini nanti akan begini. Dari bawah naik seperti ini, ya, terjadi apa itu namanya itu, bisnis tambahan, produk tambahan, ya. Kalau tidak diusahakan, dia tidak naik begini, tapi justru malah turun begini. Nah, itu S, pola S, kursor S. Dan itu membuat banyak orang yang berusaha mengusahakan pekerjaannya bukan tambah bagus, tapi tambah hancur. Diversifikasi. Ya, ini kan ketika kamu memulai usaha naik, pasti kamu akan mengalami diversifikasi. Diversifikasi pasti begini, naik lagi, naik lagi. Nah, ini kalau tidak ada diversifikasi lagi, kamu akan turun lagi nih. Nah, banyak usaha yang seperti itu, hancur belakangan. Nah, biasanya hancurnya itu setelah diwariskan anak, diwariskan generasi kedua, generasi ketiga. Nah, generasi keempat biasanya ambrol. Nah, itu terjadi banyak hal seperti itu. Kalau kita lihat bisnis TOA, ya, yang dipakai seluruh Indonesia itu TOA, itu generasi kedua habis. Karena apa? Karena diversifikasinya mati di situ. Nah, kalau lihat perusahaan-perusahaan yang lain seperti Jarum, itu diversifikasinya kuat. Oh, sehingga naik lagi. Ya, sekarang ini udah top banget diversifikasinya. Kalau kamu melihat di sana sampai keturunan 9. Pak Arman itu sekarang ini kalau saya tidak salah keturunan ke-9. Wow, 9 generasi. Dahsyat banget itu bisnis itu. Nah, bagaimana 80-20 ditunggu? Jangan Pak, jangan ditunggu Pak, tidak akan datang gitu. 80-20 itu harus diterobos. Bagaimana menerobosnya? Ketika kamu mendapatkan 20%, harus digenjot terus. Dengan 80%-nya terus konsisten. Nah, kalau kamu bisa konsisten di 80% dengan hasil 20%, yang terus diinovasi, nah nanti suatu ketika, karena dikerjakan, ya, maka bisnis itu kan seringkali saya bilang, usaha itu seringkali saya bilang, repeating, diulangi lagi. Kalau dalam bahasa motivasinya itu jatuh bangun. Ini bahasanya Pak Prabowo, ya. Jatuh bangun. Nah, kalau kamu bertahan seperti itu, itulah kekuatan untuk membalikkan Pareto. Seperti yang dialami Pak Prabowo hari ini. Ya, berapa kali dia mencalonkan diri menjadi presiden. Dari semenjak zaman dia masih di Golkar, terus kemudian membuat partai bersama dengan Bu Mega, terus bersama dengan yang lain, enggak jadi. Tapi komitmennya dia jatuh bangun sampai ketemu sama Pak Jokowi. Dan kemudian dari Pak Jokowi lah dia belajar untuk Indonesia sehingga hari ini dia menjadi presiden. Ya, yang enggak suka minggir aja, enggak usah dengerin saya ngomong. Saya enggak bicara buat kamu. Para pembenci minggir aja, saya enggak bicara buat kamu. Ya, percuma kamu diomongin, otakmu bebal. Enggak ada gunanya. Kayak profesor-profesor yang enggak punya otak itu, yang selalu mengoreksi pemerintah tapi tidak pernah ada kerjaannya. Ya, kayak saya tidak bicara sama mereka. Ya, saya bicara sama kalangan saya yang mau mendengarkan dan kemudian mau melihat perubahan dalam hidup. Nah, itu baru top. Ya, Pareto tidak bisa ditunggu, bos. Kejar. Terus lakukan. Gagal bangun. Itu sebabnya ketika kamu mau membuka usaha, ya, ada usaha yang tanpa modal. Kalau orang bilang modalnya dengkul. Kayak saya ini memulai Moonbot ini tidak punya duit. Saya utang orang 2.500.000 untuk saya bergabung di Basic.
sewa 1 tahun. Sama seperti kamu kalau mau buka usaha utang untuk sewa ruko. Sewa ruko dan kemudian kamu jualan. Nah sayang yang dijual, kamu tidak memperjuangkan, kamu hanya menunggu orang datang. Sehingga kamu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kalau seperti itu ya pasti nanti setahun sewa habis tutup. Setahun sewa habis tutup, kamu utang lagi, tidak akan ada perubahan. Tapi saya utang, saya ceritakan ya, saya utang 2.500.000 dan kemudian saya mensponsori orang. Dari saya mensponsori orang, saya mendapatkan komisi 10%. Lumayan. Sponsori orang dapat 300, sponsori orang dapat 1,5 juta, sponsori orang dapat 1,5 juta, sponsori orang dapat 300. Saya top up. Dari sewa 2,5 juta 1 tahun, saya beli softwarenya 25 juta. Saya beli softwarenya. Kemudian saya sponsori orang tambah. Kalau kemarin saya sewa 1 tahun dapat 1,5 juta, sekarang saya membeli softwarenya, punya softwarenya, saya sponsori orang dapat 3 juta. 25 juta saya dari membeli software itu sekarang sudah menjadi 100 lebih, sudah 400%. Dan dari hasil yang saya kumpulkan, saya nabung di Binance. Saya nabung di Binance, saya nabung di Binance, saya nabung di Binance. Saya masih ingat pertama kali saya nabung di Binance itu kalau tidak salah sekitar 150.000. 150.000 itu dapat $10. Saya nambah lagi, punya duit, nabung lagi 300.000. Nah itu pas kebetulan banget saya tidak makan. Pas kebetulan banget saya tidak makan. Karena saya tidak sarapan dan tidak makan malam. Sehingga saya satu hari itu hanya makan kurang lebih sekitar 10.000, 15.000 lah. Ya, ikan kembung sama kerang. Biasanya makan seperti itu. Ikan kembung sama kerang, ayam goreng sama apa begitu. Itu makanan saya. Kadang tongseng 20.000 saya beli 1 mangkok. Nah, dari situ terus terjadi. Punya duit 500.000, masukin di Binance, di Exchanger. Punya duit 1 juta, masukin di Exchanger. Sampai akhirnya duit saya bisa di-connect ke software yang saya beli. Ya, di-connect. Nah, ketika di-connect ini, software yang saya beli, dia menjalankan perdagangan. Dia beli ketika harga turun, dia jual ketika harga naik. Dia beli ketika harga turun, dia jual ketika harga naik. Dan terus saya sponsori. Terus sponsori. Tanpa saya sadari, saya mencapai bronze. Ketika saya mencapai bronze, waktu itu tidak ada rebate ya. Terus naik lagi, saya mencapai silver. Tidak ada rebate waktu itu. Sekarang udah ada rebate. Makanya alam semesta ini mendukung. Dia akan menuju kepada diri yang positif. Makanya dalam bahasa motivasi, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kemudian mencapai goal. Makanya bulan Februari tahun lalu saya buatkan VT, saya berada di Taiwan. Yaitu free trip pertama kali saya dapetin setelah 7 bulan menjalankan. Dapat free jalan-jalan ke Taiwan. Zaman itu. Nanti Mei jalan-jalannya ke Thailand. Saya dapat lagi. Nah ini luar biasa ini ya. Terus saya jalankan lagi. Sponsori dapat 3 juta, sponsori dapat 3 juta, sponsori dapat 3 juta. Sehingga berkembang. Dan yang saya sponsori, dia tidak rugi. Kenapa? Karena apa yang dibeli sama dia softwarenya ini menghasilkan. Gitu. Nah itu bisnis yang saya kerjakan sekarang ini. Makanya saya ke sana, ke sini dengan kayak ini, setrikaan. Dan kemudian naik ke eksekutif. Saya dapat jalan-jalan ke Dubai. Kemarin saya buat kontennya, saya ngajak mama saya ke Dubai jalan-jalan. Ya, terus kemudian terus. Nah, sekarang saya dapat ke Eropa. Akhir tahun nanti saya dapat ke Eropa. Nanti kemarin November ke Dubai. Nanti Mei pergi ke Thailand. Akhir tahun saya dapat pergi ke Eropa. Lihat cara kerja yang saya sampaikan ini. Jadi jangan ditunggu Pareto, karena tidak akan nyampe. Dulu susah banget. Karena belum ada power, belum ada kenal, belum ada ilmunya. Tapi semakin learning, kamu akan menerima akibatnya, hasilnya. Kenapa? Karena kamu serius menjalani semua yang kamu harus jalani, pelajari apa yang harus pelajari, lakukan apa yang harus dilakukan, pelajari, lakukan. Maka kamu piawai. Fokus dengan tujuanmu. Kamu piawai, dan ketika kamu piawai, alam semesta ini sudah membackup kamu. Alam semesta ini mendukung kamu. Disitulah kamu bekerja hanya 20% dan hasilnya 80%. Itu yang disebut Pareto. Nah, tidak semua orang mau seperti ini. Karena apa? Karena saking banyaknya orang hanya nyinyir dan kecewa. Jangan membesarkan kecewa, tidak ada gunanya.
bangkit dan menang.